Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Bu Ratna harap sudah siap ya. Bagaimana kabar kalian? Bu Ratna harap semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama Ibu Ratna Anggreani dari SDN Benowo 1 Surabaya. Bu Ratna akan menemani kalian selama 30 menit ke depan bersama murid Bu Ratna yang juga dari SDN Benowo 1 Surabaya. Kita sapa ya anak-anak ya. Halo, anak-anak sudah siap? Kameranya dinyalain ya. Wah, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik semua nih. Sudah sarapan semua ya anak-anak ya? Ya, alhamdulillah. Anak-anak yang diikut Zoom maupun yang ada di rumah, coba kalian siapkan buku temanya, tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kalau nggak salah halaman 34 ya Dinda ya? Halaman 34 ya untuk pembelajaran 5 ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, manfaat menjaga peredaran darah bagi tubuh kita. Yang kedua, kita akan belajar tentang pantun. Dan yang ketiga, kita akan belajar tanggung jawab pada saat di sekolah. Untuk yang pertama, yaitu manfaat menjaga peredaran darah. Nah, ayo hidup sehat. Kira-kira apa saja sih gaya hidup sehat itu? Yang pertama, bersepeda ke sekolah. Siapa yang suka bersepeda? Goes-goes gitu ya anak-anak ya. Kemudian, senam di pagi hari. Bu, saya itu sudah tidak pernah senam lagi, Bu, kan nggak ada senam. Tidak usah bingung, kalian bisa lihat YouTube, anak-anak di YouTube tuh coba senam anak SD gitu, nanti muncul semuanya, kalian tinggal menirukan gerakan. Nah, jogging atau jalan tidak apa-apa. Kalau Bu Ratna tidak kuat jogging, jalan Bu Ratna, jalan kaki di pagi hari. Nah, anak-anak, ketiga ini merupakan salah satu ya beberapa contoh gaya hidup sehat yang bisa kita praktekkan di rumah untuk melancarkan sistem peredaran darah kita. Nah, dengan kita berolahraga secara ringan, tidak usah terlalu berat-berat, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Siapa yang suka bersepeda? Coba angkat tangan. Ada yang suka bersepeda? Nah, ada yang suka senam? Ya, suka semuanya ya. Lari pagi. Nah, iya. Sekarang kita bahas ke sistem peredaran darah anak-anak. Nah, anak-anak, darah itu kan peranannya sangat penting ya bagi tubuh kita ya. Darah itu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Ini adalah sistem peredaran darah manusia ya anak-anak ya. Kemarin kamu sudah belajar sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar ya. Bilik kanan, ini sistem peredaran darah kecil ya anak-anak ya. Bilik kanan ke arteri, darah dialirkan melalui arteri pulmonalis, kemudian masuk ke paru-paru, dialirkan ke vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri, ke bilik kiri, dialirkan ke bilik kiri, diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta ya anak-anak ya. Kemudian melalui pembuluh vena masuk lagi ke dalam jantung. Ini peredaran darah besar. Anak-anak, di sini ada, di jantungnya ada katupnya ya, untuk memisahkan antara serambi kanan dan serambi kiri, bilik kiri dan bilik kanan, supaya darah yang kaya O2 dan kaya CO2 tidak tercampur. Anak-anak, jantung ini sangat penting ya anak-anak ya, untuk memompa darah yang untuk ke seluruh tubuh. Kalau kita sudah mati, otomatis jantung kita berhenti untuk berdetak. Ukuran jantung setiap manusia itu sekitar sekepalan tangan kita masing-masing ya anak-anak ya. Nah, ini adalah organ tubuh dalam peredaran darah. Apa saja anak-anak? Nah, betul, paru-paru. Kemudian ada jantung dan pembuluh darah. Nah, di paru-paru anak-anak dalam proses peredaran darah,
paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Kemudian oleh darah tersebut diedarkan ke seluruh tubuh yang banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian di paru-paru ditukar anak-anak diganti dengan oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui proses pernafasan. Ya oke ya. Oke, senyum-senyum terus dari tadi. Paru-paru itu terdiri dari ribuan tabung ya anak-anak ya. Semakin ujung semakin mengecil. Sedangkan untuk ujung yang mengecil dinamakan alveoli. Nah, sekarang jantung anak-anak ini yang memompa seluruh tubuh ya. Bisa mengembang dan mengempis. Kemudian jantung terletak pada rongga dada sebelah kiri. Nah, anak-anak, kesehatan organ peredaran darah itu sangat penting anak-anak. Kira-kira kenapa? Kenapa kok penting? Nah, kita baca berikut ini ya anak-anak ya. Nah, kenapa kita harus menjaga sistem peredaran darah? Karena untuk menghindari dari serangan penyakit ya. Jadi dengan cara apa aja tadi? Yang pertama berolahraga. Yang kedua makan makanan yang sehat. Yang ketiga jangan lupa apa anak-anak? Beristirahat ya anak-anak ya. Nah, sekarang upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga peredaran darah. Ada lari pagi, senam bersama keluarga, juga istirahat yang cukup. Ini bisa kalian lakukan ya anak-anak ya. Apalagi nih? Oh iya, makan makanan yang sehat. Wah, Fahri ganteng sekali nih Fahri. Ya Fahri ya. Jadi lari pagi, senam pagi, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang sehat itu adalah usaha kita untuk menjaga peredaran darah kita. Gitu ya anak-anak ya. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa bahagia. Harus bahagia, tertawa, senang sama teman-teman. Anak-anak, kita akan masuk segmen berikutnya. Ada yang mau lewat nih? Kita simak dulu ya. Tetap di TV, depan TV. Jumpa lagi dalam program TV kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak masih di depan TV ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, Bu Ratna lanjutkan ya untuk pembelajaran hari ini, yaitu tadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem peredaran darah? Yang pertama, olahraga. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, beristirahat. Anak-anak, kenapa sih kita harus menjaga sistem peredaran darah? Manfaatnya apa sih? Ada yang bisa? Itu di bukumu ada manfaat secara langsung dan tidak langsung. Nah, manfaat secara langsung apa anak-anak? Yang pertama, menghemat pengeluaran. Kalau kita sehat, otomatis kita tidak akan keluar uang untuk pergi ke dokter dan beli obat, gitu ya anak-anak ya. Yang kedua apa? Peluang untuk berprestasi anak-anak. Wah iya, kalau kita sehat, otomatis kita akan rajin belajar, ikut Zoom dari Bu Guru, mengerjakan tugas terus. Jadi Ibu Guru menerangkan apa, kamu juga bisa datang. Otomatis peluang untuk sukses akan lebih besar ya anak-anak ya. Kalau kamu sakit, kira-kira bisa ikut pembelajaran nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya, nggak bisa ikut Zoom kayak gini ya. Nah, jadi selain mengurangi pengeluaran, peluang untuk sukses, apalagi anak-anak, manfaat kita harus menjaga kesehatan. Kita juga bisa apa? Memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sakit, otomatis kita akan menghabiskan lebih banyak waktu di tempat tidur ya anak-anak ya. Tapi kalau kita sehat, kita bisa membantu orang tua, ya, bisa membantu jaga adik, bisa ikut kegiatan-kegiatan di tetangga, mungkin ada acara sepak bola dan lain-lain gitu ya anak-anak ya, acara lomba. Tapi tetap Bu Ratna ingatkan, COVID-19 itu masih ada, jadi tetap kalian harus jaga protokol kesehatan gitu ya anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pantun. Nah, salah satu gaya hidup sehat yaitu jangan lupa bahagia. Nah, di pantun itu ada pantun jenaka. Kita lihat ya anak-anak ya. Nah, apa sih pantun itu?
Pantun merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur. Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Nah, anak-anak, cirinya pantun dan macamnya pantun sebagai berikut. Pantun itu memiliki dua bagian ya. Yang pertama sampiran, itu baris pertama dan kedua. Sedangkan isinya ada di baris ketiga dan keempat. Macam pantun dapat dibedakan menjadi dua anak-anak. Pantun berdasarkan usia, yaitu siklus kehidupan, dibedakan menjadi tiga. Yaitu pantun anak-anak, biasanya kalau untuk anak-anak itu yang lucu-lucu tentang anak-anak gitu ya anak-anak ya. Kemudian pantun orang muda biasanya berisi tentang kehidupan-kehidupan rumah tangga, kayak gitu, kehidupan asmara dan gitu ya anak-anak ya. Kemudian pantun orang tua. Sedangkan untuk berdasarkan isinya, pantun dibedakan sebagai berikut: pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Pantun jenaka yang lucu ya, kalau pantun nasihat yang isinya memberikan nasihat kepada kita. Untuk teka-teki yaitu tentang tebak-tebakan, dan kiasan itu tentang perumpamaan. Nanti kita lihat contohnya satu-satu ya anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh pantun ya anak-anak. Coba pantun jenaka. Kapal berlayar di Laut Jawa, nakoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Kamu lihat ini di bait 1 dan 2 tadi berisi tentang apa? Sampiran. Kemudian isinya ada yang di baris ketiga dan keempat tentang, dan ini biasanya belakangnya ini sama ya anaknya ya, sajaknya AB gitu ya. Ini A bawahnya ini sama ya kosakatanya ya. Coba kamu lihat. Pantunnya lucu kan? Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Lah kalau kakak kan harusnya nggak boleh ngompol, diketawain sama adik ya. Jadi makna pantunnya, anak kecil yang tadinya menangis dia tertawa karena melihat kakaknya mengompol. Sekarang pantun nasihat. Nah, merah muda baju si bibi, di tangan ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Makna pantunnya yaitu anak-anak, jadi ketika ada masalah datang, mungkin di rumahmu, mungkin di ada keluarga atau ada kamu dan teman-temanmu lah misalkan ya, disarankan untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Sesuai sila berapa anak-anak? Ayo, musyawarah sila keempat, pinter sekali. Jadi kita disaran, ini adalah pantun nasihat yang menyarankan kalau ada masalah, suatu permasalahan diselesaikan secara musyawarah. Kemudian kita lihat, ini adalah pantun teka-teki. Air menari sampur melebar, tersenyum ceria semua terhibur. Berbadan besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, suka menyembur. Nah, kira-kira binatang apa yang dimaksud ini? Iya, binatang gajah. Badannya besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, dan suka menyembur. Kemudian pantun kiasan anak-anak. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Jadi punya keinginan yang kuat tapi mustahil. Nah, contohnya kamu pengen ke sekolah, belajar di sekolah, tapi waduh kok masih ada corona ya. Nah, jadi tapi itu semua bisa kita usahakan ya anak-anak ya. Kita berdoa semoga habis ini kelas 5 PTM ya. Sekarang kita lihat ini. Jangan suka makan mentimun karena banyak getahnya. Hai kawan jangan melamun, melamun itu tidak ada gunanya. Pantun apa ini? Ayo, ada yang bisa? Pantun nasihat. Iya, anak-anak kita jawab setelah yang mau lewat ini ya. Tetap di program acara TV kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, jumpa lagi dalam program TV kesayangan kita,
Belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak masih di depan televisi loh ya. Tadi yang barusan lewat tadi iklan media apa ya? Iklan media elektronik. Pinter sekali. Nah, anak-anak Bu Ratna ada yang kita lanjutkan tadi ya. Nah, sekarang ini. Kalau kamu lagi di pantai, jangan lupa menggelar tikar. Kalau kamu ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Maknanya apa anak-anak? Jika kamu ingin pandai, harus rajin belajar. Ini tadi yang jangan melamun, melamun tidak ada gunanya, itu pantun jenaka. Kalau yang satunya pantuna nasihat. Sekarang Bu Ratna minta ada yang buat pantun sendiri. Siapa? Safina? Ada? Oh ya, sudah buat pantun sendiri? Sudah. Coba pantunnya, teman-teman pengen dengar? Pantunnya? Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota Batu. Saya haturkan terima kasih atas semua jasa Bapak Ibu guru. Terima kasih. Ini jenis pantun apa sayang? Pantun apa? Pantun? Ucapan terima kasih. Ya, pantun kiasan. Sekarang ada lagi? Siapa yang mau? Siapa yang mau ngasih tahu pantunnya? Siapa? Saya siapa? Namanya? Coba Adinda dulu. Tadi sudah mengancungkan tangannya. Satu aja. Pergi ke toko beli susu. Susu manis ngilu. Ayah ibumu pahlawanmu. Sayangilah mereka selalu. Oh iya, terima kasih. Jadi tadi ucapan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru. Kemudian ada ucapan terima kasih kepada kedua orang tua. Pintar sekali. Itu pantun nasihat ya anak-anak ya. Anak-anak sekarang karena kita sudah belajar tentang pantun, kita ke materi selanjutnya ya, yaitu kita belajar tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita di sekolah ya. Dayu, Lani, Udin melaksanakan tugas piket kelas. Piket kelas bertujuan supaya tempat belajar menjadi bersih dan terjaga kesehatannya. Dengan tempat bersih, belajar pun menjadi nyaman. Dayu dan teman-teman bekerja sama dengan baik. Dayu menyapu lantai, Lani membersihkan meja dengan kemucing, dan Udin menghapus tulisan di papan tulis. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Anak-anak, Bu Ratna tahu sudah 2 tahun ini kalian sudah belajar dari rumah ya. Jadi belum melaksanakan piket kelas. Piket kelas itu adalah tanggung jawabmu di sekolah. Sekarang Bu Ratna tanya, selain piket kelas, apalagi anak-anak tanggung jawabmu pada saat di sekolahan? Senin Kak Kemis. Apa? Yaitu belajar dengan rajin. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas dari Bu guru. Apalagi kalau menjaga kebersihan apa? Membuang sampah di tempat sampah. Pintar sekali Dinda, datang ke sekolah tepat waktu. Itu termasuk tanggung jawabmu sebagai murid di sekolah, yaitu mentaati peraturan sekolah. Apalagi peraturan sekolah yang wajib kamu taati anak-anak? Memakai seragam. Pintar sekali. Bisa ya anak-anak ya. Nah, sekarang ini adalah bentuk tanggung jawab pada saat kamu di sekolah, yaitu yang pertama menjaga kebersihan, membersihkan kelas, piket kelas. Kalau kelasnya bersih, nyaman, otomatis kamu akan belajar dengan enak ya, bisa menerima materi dengan baik karena kelasnya bersih. Kalau kelas bersih, otomatis sarang nyamuk kira-kira ada nggak anak-anak? Nggak ada ya. Jadi kamu betah di sekolah, nanti waktunya pulang, ayo pulang. Nggak Bu, saya betah di sekolah, gitu ya. Kemudian kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Biasanya ada kegiatan Jumat
bersih. Kemudian mentaati tata tertib sekolah anak-anak, yaitu kamu datang ke sekolah tepat waktu, kemudian tidak rame pada saat di dalam kelas, dan menggunakan seragam sekolah. Ini nanti ditambahkan Bu Ratna kalau kamu masuk PTM, anak-anak harus menjaga protokol kesehatan. Apa saja anak-anak? 1. Memakai masker. 2. Membawa bekal sendiri. Terus mencuci tangan, membawa hand sanitizer. Pinter sekali. Membawa alat tulis sendiri ya anak-anak ya, tidak boleh saling meminjam. Nah, tidak boleh meminjam. Nah, anak-anak, sebelum Bu Ratna masuk dalam kesimpulan dan tugas hari ini, Bu Ratna pengen ada 2 yang menyampaikan pantun lagi. Coba, Oges. Ayo pantunnya. Saya, Bu. Jika yang roman ditupai, yang terbuat dalam bentuk buku, ada yang berpikir pandai pasti disayang oleh aku. Gimana sayang? Bu Ratna kok kurang jelas, diulangi lagi. Jika yang roman ditupai, yang terbuat dalam bentuk buku, ada yang berpikir pandai pasti disayang oleh guru. Oh, yang terpandai pasti disayang oleh guru. Begitu anak-anak. Tapi Bu Ratna sayang sama kalian semua kok. Gitu ya. Anak-anak, kesimpulan hari ini yaitu kita belajar tentang kesehatan peredaran darah. Jadi kita harus bergaya hidup sehat. Kemudian kita belajar tentang pantun, yaitu pantun berisi baris pertama dan kedua berisi sampiran, dan baris yang ketiga keempat merupakan isi. Nah, sekarang tugasmu di rumah, buatlah pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan beserta maknanya masing-masing 1 aja. Nanti ditulis, dikirim ke Bu Guru ya anak-anak ya. Ingat, buatan sendiri, tidak boleh melihat internet. Itu saja pelajaran hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di program TV kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.